Halo Sobat Ekonomi Pembangunan. Nah, kali ini aku mau jelasin nih materi yang berkaitan dengan kebijakan apa yang diambil ketika suatu negara itu terjadi krisis, dan juga potensial analisis apa sih di negara itu yang akan terjadi oleh negara itu 2 sampai 3 tahun ke depan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting nih. Nah, video ini yang dimasukkan untuk tugas video dari Ibu Vini, selaku dosen ekonomi pembangunan. Nah, berikut ini nama-nama kelompok. Kebetulan kami dari kelompok 4 ya. Yang pertama itu ada Andreas Bastian, ujungnya 142, ada Atika Sofa Acara, ujungnya 162, ada M. Adit Gandra, ujungnya 126, dan ada saya sendiri yaitu M. Fajar Giansyah, ujungnya 146, dan M. Tangguh Rizky Akbar, ujungnya 144, Rehana Manawa Salwa, ujungnya 194, dan yang terakhir ada di Tri Ananda Rasya Putranto, ujungnya 140. Selanjutnya saya akan menjelaskan nih materi yang akan dibahas pada hari ini. Oke, sebelum masuk ke materi inti, saya akan bertanya dulu nih pada kalian. Misal kalian nih menjadi seorang yang paling penting dalam perekonomian. Nah, apa sih kebijakan yang kalian ambil ketika krisis suatu negara itu sangat turun maupun naik gitu, dan bedakan juga nih krisisnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan ini di slide berikutnya. Menurut saya sih untuk menjaga terulangnya krisis itu adanya beberapa macam penjelasan. Nah, ketika terulangnya krisis seperti yang dialami Indonesia dan dunia dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah nih seharusnya menerapkan kebijakan ekonomi yang hati-hati dan berkelanjutan dalam kasus krisis moneter 1998. Salah satu pemicu utamanya adalah ketergantungan besar terhadap utang luar negeri dalam mata uang asing dan lemahnya pengawasan terhadap sektor perbankan. Oleh karena itu, kita yang seharusnya diambil adalah memperkuat regulasi perbankan, menjaga stabilitas nilai tukar, serta menghindari ketergantungan pada utang luar negeri yang tidak produktif. Pemerintah juga perlu membangun cadangan devisa yang cukup kuat untuk menghadapi tekanan eksternal dan melakukan diversifikasi ekonomi agar tidak terlalu tergantung pada sektor atau pasar tertentu. Kira-kira ketika saya menjadi seorang menteri nanti ataupun seorang pemimpin, kebijakan yang saya ambil sih kayaknya sih ada beberapa. Yang pertama itu ada krisis ekonomi global, misalnya nih resesi dunia, penurunan ekspor, gejolak mata uang asing. Nah, kalau kebijakannya nih seperti fiskal ekspansif, intensif pajak, diversifikasi ekspor, dan lain-lain. Nah, yang kedua misalkan ada krisis inflasi nih, misal harga pangan atau energi itu naik drastis. Nah, kebijakan yang saya ambil adalah subsidi ataupun bantuan tunai, stabilitas harga bahan pokok, diversifikasi energi, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga misal ada krisis keuangan domestik nih, kayak gelembung kredit, perbankan terguncang. Nah, kebijakan yang saya ambil adalah restrukturisasi kredit, likuidasi darurat, dan penguatan sistem keuangan. Nah, sementara itu, krisis keuangan global tahun 2008 menunjukkan pentingnya pengawasan ketat terhadap sektor keuangan dan
kebijakan kredit ketika Amerika mengalami krisis. Karena kredit subprime dampaknya menyebar ke seluruh dunia untuk menghindari krisis serupa. Penting bagi lembaga keuangan dan pemerintah untuk menghindari praktik pemberian pinjaman yang terlalu longgar, memastikan adanya transparansi dalam laporan keuangan, dan memperkuat sistem manajemen risiko kebijakan fiskal dan moneter. Juga harus digunakan secara bijak untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Nah, selanjutnya ada di krisis COVID-19 pada tahun 2020. Nah, saat menghadapi resesi akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020, banyak negara, termasuk Indonesia, mengalami perlambatan ekonomi karena pembatasan aktivitas masyarakat. Untuk menghadapi situasi seperti ini, pemerintah perlu tanggap dan cepat dalam meluncurkan stimulasi ekonomi guna menjaga daya beli masyarakat. Di samping itu, investasi dalam sistem kesehatan nasional sangat penting agar dampak krisis kesehatan tidak meluas menjadi krisis ekonomi. Pemerintah juga sebaiknya mempercepat transformasi digital agar sektor ekonomi bisa beradaptasi dengan kondisi pembatasan fisik. Nah, jadi penting banget nih buat pemerintah itu untuk mempercepat transformasi digital agar sektor ekonomi ini bisa beradaptasi dengan baik. Nah, dari ketiga krisis tersebut, seperti yang pertama tadi ada di krisis moneter 1998, yang kedua ada di krisis keuangan global tahun 2008, yang ketiga ada krisis COVID-19 pada tahun 2020. Nah, dari ketiga krisis tersebut kita bisa nih melihat bahwa potensi krisis di masa depan tetap ada. Salah satu ancaman nyata adalah krisis utang, di mana negara-negara yang terlalu bergantung pada pinjaman tanpa perencanaan jangka panjang bisa terjebak dalam tekanan pembayaran dan bunga. Selain itu, perubahan iklim bisa memicu krisis pangan dan energi, mengganggu pasokan dan menyebabkan inflasi tinggi. Ketegangan geopolitik seperti perang dagang, konflik regional, dan gangguan jalur distribusi juga bisa memperparah situasi ekonomi global di era digital ini. Kerentanan terhadap serangan cyber yang bisa menyerang sistem keuangan dan infrastruktur penting juga menjadi risiko yang harus banget diwaspadai. Nah, kita nih sebagai mahasiswa itu harus bisa memberikan pendapat tentang mengatasi krisis ekonomi. Yang pertama, krisis moneter 1998. Nah, itu terjadi karena utang luar negeri yang sangat besar, nilai tukar rupiah anjlok, dan sektor perbankan yang tidak sehat. Nah, cara mengatasinya adalah pemerintah nih harus memperkuat pengawasan sektor perbankan biar enggak sebarang ngasih kredit gitu. Nah, harus ada cadangan devisa yang kuat. Jadi kalau ada tekanan mata uang asing, negara bisa ditahan. Nah, kurangi utang luar negeri yang enggak produktif. Fokusnya ke investasi yang besar. Benarkanlah hasilin output ekonomi itu. Nah, stabilitas nilai tukar lewat kerja sama dengan Bank Indonesia dan menjaga arus modal yang tetap sehat. Yang kedua adalah itu ada krisis keuangan global 2008. Ini dipicu dari Amerika karena kredit perumahan atau subprime lalu menyebar ke seluruh dunia pasar keuangan. Nah, gimana sih cara mengatasinya? Perlu pengawasan ketat terhadap lembaga keuangan. Jangan sampai bank kasih pinjaman sembarangan. Yang kedua adalah perkuat manajemen risiko dan transparansi laporan keuangan supaya risiko bisa dideteksi lebih awal. Yang ketiga adalah gunakan kebijakan fiskal dan moneter yang bijak. Misalnya nih, turunin suku bunga dan kasih stimulus fiskal kalau ekonomi itu mulai melambat. Nah, yang ketiga adalah krisis COVID-19 pada tahun 2020. Ekonomi melambat karena pembatasan sosial, banyak usaha tutup, daya beli masyarakat turun,
Nah, cara mengatasinya sih gimana sih? Pemerintah harus cepat kasih stimulus ekonomi seperti bansos, subsidi gaji, dan intensif ke UMKM. Yang kedua adalah perkuat sistem kesehatan supaya krisis kesehatan enggak berubah jadi krisis ekonomi total. Yang ketiga adalah dorongan transformasi digital, terutama buat UMKM dan sektor jasa biar tetap bisa jalan meskipun pembatasan fisik. Yang keempat adalah investasi di sektor-sektor strategis seperti teknologi, logistik, dan pendidikan supaya ekonomi lebih adaptif lagi. Nah, jadi pelajaran dari berbagai krisis ini adalah pentingnya kebijakan ekonomi yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan saja, tetapi juga ketahanan jangka panjang. Pemerintah itu perlu menjaga keseimbangan antara mendorong ekonomi dan membangun sistem yang tahan terhadap guncangan global. Nah, saran saya dari seorang mahasiswa ekonomi pembangunan, apa sih sarannya? Yang pertama, jangan bergantung pada utang luar negeri. Kenapa? Karena kita sebagai negara itu harus produktif. Kayak infrastruktur yang biasa meningkatkan ekonomi, bukan buat tutup defisit tanpa arah. Yang kedua adalah perkuat pengawasan bank dan lembaga keuangan. Bank nggak sembarang kasih pinjaman. Yang ketiga, bangun cadangan devisa dan stabilkan rupiah. Nah, cadangan devisa ibaratkan tabungan negara. Jadi kalau ada tekanan dari luar negeri, kayak dolar naik tajam seperti kemarin nih, nah Indonesia itu tetap punya amunisi, bisa stabilkan ekonomi. Nah, yang keempat adalah kolaborasi daya kerjasama internasional. Indonesia nggak bisa jalan sendiri, harus aktif dalam kerjasama regional ASEAN Games 20 untuk saling bantu kalau ada krisis global termasuk dalam hal perdagangan, keuangan, dan logistik. Nah, itulah pembahasan dari kami, kelompok 2, tentang krisis-krisis ekonomi yang terjadi di negara Indonesia ini. Nah, kami mohon maaf sekali nih bagi ibu dosen dan teman-teman sekalian jikalau pembahasan kami kurang dimengerti maupun dari segi cakap maupun bahasa saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.